Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Wafita dengan NPM 25783010. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Saya dari kelas 1A. Jadi, di sini saya bakal ngejelasin 7 topik mata kuliah pengantar teknologi rekayasa perangkat lunak. Di sini, topik yang pertama yaitu perangkat lunak dan rekayasa perangkat lunak. Topik yang kedua, proses rekayasa perangkat lunak. Topik ketiga, analisis dan desain sistem. Topik yang keempat yaitu SDLC. Topik yang kelima, rekayasa perangkat lunak, pemrograman terstruktur. Topik yang keenam yaitu rekayasa perangkat lunak, pemrograman berorientasi objek. Dan topik yang terakhir yaitu yang ketujuh, UML. Kita bahas topik yang pertama dulu, yaitu perangkat lunak dan rekayasa perangkat lunak atau RPL. Ada yang tahu nggak sih apa itu RPL? Pengertian dari perangkat lunak atau software adalah perangkat lunak adalah kumpulan instruktur atau program yang mengatur operasi komputer dan menjalankan tugas tertentu. Jenis-jenis software ada banyak nih. Salah satunya yaitu sistem software. Contohnya Windows, Linux, Mac OS. Yang kedua, application software. Contohnya Microsoft Office, WhatsApp, Instagram, YouTube, Telegram. Yang ketiga, programming system. Yang ketiga yaitu programming software. Contohnya ada Python, Java, VS Code, dan masih banyak lagi. Nah, yang tadi kan pengertian perangkat lunak. Kalau yang ini pengertian dari RPL. RPL adalah pendekatan sistematis, terstruktur, dan terukur untuk mengembangkan, mengoperasikan, dan merawat perangkat lunak. Tujuannya ada banyak banget nih dan macam-macam. Aku sebutin salah satunya ya. Yang pertama yaitu menghasilkan software berkualitas tinggi. Yang kedua, mengurangi biaya perawatan. Yang ketiga, mempercepat proses pengembangan. Dan yang kelima, meminimalkan kesalahan. Nah, biar mudah dipahami, ada beberapa contoh kasusnya nih. Kasus sebuah perusahaan ingin membuat aplikasi kasir minimarket dengan pendekatan RPL. Maka mereka pertama menganalisis kebutuhannya dulu. Yang kedua, mendesain sistemnya. Yang ketiga, membuat kode. Yang keempat, menguji aplikasi. Dan yang kelima atau tahap terakhir yaitu memelihara aplikasi atau menjalankan aplikasi tersebut. Lanjut topik kedua nih teman-teman, yaitu proses rekayasa perangkat lunak. Proses RPL adalah tahapan yang harus dilewati untuk membangun software. Tahapan umumnya yang pertama yaitu communication, mengumpulkan kebutuhan dari user atau kita sebagai pengguna. Yang kedua, planning, menentukan waktu, biaya, sumber daya. Dan yang ketiga, modeling, melakukan analisis dan desain sesuai yang kita mau. Yang keempat yaitu construction, coding atau testing. Yang kelima yaitu development, aplikasi dirilis ke pengguna. Jadi setelah kita membuat aplikasi tersebut, aplikasinya kita serahkan atau kita rilis ke pengguna yang memang membutuhkan. Nah, ini tahap terakhir teman-teman, yaitu maintenance, memperbaiki bug atau update fitur. Jadi, ketika kita mengembangkan suatu aplikasi, kita harus memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada pada aplikasi. Dan yang paling utama adalah kita harus update fitur nih teman-teman. Di zaman modern seperti ini, kita harus update semua fitur-fitur baru yang sekiranya bakal digunakan oleh pengguna dan bakal dipakai dengan jangka panjang. Nah, ini ada salah satu contoh alur pembuatan salah satu aplikasi nih teman-teman, yaitu aplikasi e-learning. Tahap yang pertama, kita harus wawancara guru dan siswa, itu communication-nya. Yang kedua, menentukan modul belajar, itu planning. Yang ketiga, membuat diagram UML. Nah, itu tadi contoh dari modeling. Yang keempat, coding dengan Laravel atau Reg, nah yaitu construction.
Yang keempat yaitu upload aplikasi ke server development. Nah, yang terakhir nih teman-teman, perbaikan jadwal otomatis, maintenance. Kita lanjut ke topik yang ketiga teman-teman, yaitu analisis dan desain sistem. Analisis sistem ini tujuannya yaitu memahami kebutuhan user dan apa yang harus dilakukan sistem. Jadi, user tahu dan sistem bakal berkembang pesat sesuai kemauan user. Begitu tujuannya. Sebenarnya masih banyak lagi tujuannya. Ini adalah tujuan umumnya teman-teman. Nah, ada beberapa contohnya nih. Ada 2 contohnya. Jenis kebutuhannya ada 2 nih. Yang pertama yaitu fungsional dan non-fungsional. Contoh dari fungsional yang pertama yaitu sistemnya harus bisa mencatat transaksi penjualan. Yang kedua non-fungsional. Contohnya sistem harus mampu menangani 1000 pengguna sekaligus. Jadi teman-teman, kebutuhan fungsional ini kebutuhan yang memang harus dan ada pada aplikasi tersebut. Jika kebutuhan fungsionalnya tidak ada, maka aplikasi itu atau web yang kita buat tidak bakal bisa berjalan. Dan kebutuhan non-fungsional dan kebutuhan fungsionalnya yaitu kebutuhan yang ada dalam fitur atau suatu aplikasi atau web, namun dia tidak terlalu penting. Jadi jika ada fitur itu atau ada kebutuhan itu, aplikasi tetap berjalan. Ada dan tidak adanya fungsi non-fungsional, aplikasi tetap berjalan. Begitu teman-teman. Nah, ada beberapa metode analisis nih teman-teman. Yang pertama yaitu observasi. Yang kedua wawancara. Yang ketiga kuesioner. Yang keempat yaitu studio dokumen. Setelah itu desain sistem. Tujuannya yaitu menjelaskan bagaimana sistem ini digunakan. Komponen desainnya ada 4. Yang pertama, desain basis data. Yang kedua, desain antarmuka yaitu UI UX yang biasanya kita lihat. Yang ketiga, desain arsitektur sistem. Desain yang keempat yaitu desain proses, flowchart atau DVD. Nah, ada nih teman-teman salah satu contoh aplikasinya, yaitu aplikasi pembayaran SPP. Cocok banget nih kan buat kita para anak kuliah. Nah, ada 2 nih teman-teman. Yang pertama analisis. Jadi kita harus bisa lihat nih tagihan dan pembayaran online siswa. Jadi siswa ini harus bisa melihat tagihan dan pembayaran online agar lebih mudah kan teman-teman. Itu tadi tahap analisisnya. Tahap yang kedua yaitu desain. Tabel siswa, pembayaran, tagihan, UI daftar tagihan, flowchart alur pembayaran, dan itu UI UX-nya harus dibangun dan dirancang sesuai kebutuhan dan semenarik mungkin bagi mahasiswa atau user dan penggunanya. Jadi itu tadi 2 tahapnya yaitu analisis dan desain. Kita lanjut topik keempat nih teman-teman, yaitu SDLC. Ada yang tahu nggak sih kepanjangan SDLC itu apa? Jadi teman-teman, SDLC itu kepanjangan dari Software Development Life Cycle. SDLC ini tahapan hidup perangkat lunak dari dibuat sampai dihentikan. Nah, model-model SDLC ini penting teman-teman. Yang pertama itu ada waterfall. Nah, waterfall ini tahapan berurutan. Jadi, analisis, setelah itu desain, setelah itu implementasi, testing, development, maintenance. Contohnya itu sistem absensi sekolah deh teman-teman. Nah, yang kedua lagi ada Agile atau Scrum. Nah, Agile atau Scrum ini bekerja secara cepat dalam sprint 1 sampai 2 minggu. Contohnya update fitur aplikasi ojek online. Yang ketiga ada spiral. Spiral ini menggabungkan antara waterfall dan prototyping. Cocok untuk proyek besar nih teman-teman. Yang keempat itu ada V model, yaitu fokus pada testing yang berstruktur. Contoh kasus SDLC ini banyak teman-teman, tapi aku ambil satu contohnya,
yaitu pembuatan aplikasi pemesanan tiket menggunakan model Agile. Ada 4 tahapan teman-teman. Yang pertama sprint. Sprint 1 login. Sprint 2 pemesanan, sprint 3 pembayaran, dan sprint keempat laporan transaksi. Kita lanjut topik ke-5 ya teman-teman, yaitu rekayasa perangkat lunak pemrograman terstruktur. Pertama-tama pengertian dulu nih. Nah, rekayasa perangkat lunak pemrograman terstruktur ini yaitu teknik pemrograman yang menggunakan alur kontrol terstruktur seperti sequence. Dia tuh kan berurutan tuh sequence. Nah, yang kedua selection, yaitu percabangan. Yang ketiga iteration, yaitu perulangan. Nah, sequence ini berurutan teman-teman. Jadi sequence itu kan gambarnya kotak, 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 jadi terstruktur dari mulai login, sistem, fitur, dan semuanya itu terstruktur teman-teman. Dari sini mulai ke bawah sini. Setelah itu selection, percabangan. Nah, biasanya yang sering pakai flowchart ini ada teman-teman. Percabangan itu tuh menggunakan if. Nah, yang ketiga itu kan iteration, perulangan. Perulangan ini biasanya di flowchart menggunakan for, do, duel, begitu teman-teman. Adapun karakteristiknya nih, ada 3 karakteristiknya. Pertama, pemecah program menjadi fungsi-fungsi kecil. Yang kedua, kodenya mudah dibaca. Yang ketiga, minim duplikasi. Salah satu contoh kasusnya nih, program kasir sederhana menggunakan struktur. Ada 3 tahapan nih teman-teman. Pertama, input pembelian. Kita masukkan pembeliannya. Yang kedua, hitung total. Kita hitung total dari pembelian tersebut. Yang ketiga, tampilkan struk. Struk ini keluar setelah input pembelian dan hitung total. Lanjut topik ke-6 ya teman-teman, yaitu rekayasa perangkat lunak pemrograman berorientasi objek atau OOP. Konsepnya ada banyak nih. Salah satunya ada 6 nih. Yang pertama, kelas. Cetakan objek. Yang kedua, objek. Instance dari kelas. Yang ketiga, encapsulation atau menyembunyikan data. Yang keempat, inheritance, yaitu pewarisan. Yang kelima, polymorphisms atau perilaku yang berbeda. Yang keenam, yaitu abstraction, yaitu menyederhanakan kompleksitas. Contoh kasusnya yaitu sistem perpustakaan. Ada 4 tahap nih teman-teman. Yang pertama, kelas buku. Kedua, kelas anggota. Yang ketiga, kelas peminjaman. Yang keempat, inheritance atau buku digital mewarisi buku. Jadi teman-teman, di sistem perpustakaan pada contoh kasus ini ada beberapa kelas nih. Jadi dia dibagi jadi beberapa kelas. Dari kelas mulai buku, kelas anggota, dan kelas peminjaman. Seperti itu teman-teman. Jadi sistemnya dia per kelas. Kayak gitu. Kayak kita dari prodi RPL dibagi beberapa kelas nih. Ada kelas A, B, C, sampai yang lainnya. Lanjut topik ke-7 teman-teman, yaitu UML. Kepanjangan dari UML itu Unfit Modeling Language. UML ini adalah bahasa standar untuk memodelkan sistem. Jenis diagram ULM penting banget. Yang pertama, use case diagram. Menggambarkan interaksi user dengan sistem. Contohnya, kalau kita pernah buat nih teman-teman, yang pertama, user, setelah itu login, setelah itu user melihat produk. Yang kedua, activity diagram. Activity diagram menggambarkan alur aktivitas. Contohnya, proses pembayaran online. Yang ketiga, class diagram. Struktur kelas atau atribut dan metode. Contohnya, kelas user, kelas transaksi, dan kelas produk. Yang keempat yaitu sequence diagram.
alur pesan antar objek diiringi waktu. Contohnya login, setelah itu validasi, setelah itu dashboard. Contoh use case diagram teman-teman dari contoh sistem kasir. Aktor ini kasir ya teman-teman. Use case ini input barangnya, hitung total, cetak struk, itu use case-nya. Kalau kasir itu aktor yang teman-teman. Nah, itu tadi teman-teman 7 materi mengenai mata kuliah pengantar teknologi rekayasa perangkat lunak. Sekian dari aku, terima kasih. Bye-bye.